Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Sebuah video viral beberapa waktu lalu ramai menjadi bahan olok-olokan para pengguna media sosial di Amerika Serikat. Di mana ada seorang wanita asal Los Angeles bernama Taryn Enterfer Bishop yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang nabi modern yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Dalam beberapa video yang dibagikan langsung oleh Taryn melalui Instagram pribadinya, ia menunjukkan kemampuannya seperti menyembuhkan orang yang lumpuh hingga yang buta sekalipun. Berikut videonya. Merespon video yang seolah-olah memperlihatkan kemampuan Taryn dalam menyembuhkan penyakit seseorang, bukannya kekeguman yang didapat, justru cemoohan netizen lah yang memenuhi kolom komentar akun Instagramnya. Para pengguna yang sebagian besar penduduk dari benua Amerika menyebut aksi Taryn adalah tipuan belaka, bahkan tak sedikit yang menyarankan agar Taryn segera ke rumah sakit untuk membuktikan keajaiban yang dimilikinya kepada pasien. Dan sebagian besar menyindir aksi Taryn dan orang-orang yang disembuhkannya sebagai aktor yang harusnya mendapatkan piala Oscar karena dinilai aktingnya sangat menjiwai. Bahkan dalam video lainnya, Taryn memperlihatkan kemampuannya dalam mengusir roh jahat yang merasuki tubuh seorang perempuan. Dan lagi-lagi, hujatan pun memenuhi kolom komentar Instagram Taryn. Para netizen banyak yang tak percaya sampai menuding aksi Taryn adalah omong kosong belaka. Hingga tak sedikit yang mempertanyakan berapa bayaran wanita dalam memerankan akting kerasukan itu. Melihat aksi Taryn tadi, sepertinya cara yang dilakukan dalam menyembuhkan seseorang dari penyakit yang dideritanya sangat lumrah kita lihat pada tayangan beberapa stasiun televisi di negeri ini ya. Lalu, jika sahabat ingat, pada tahun 2021, tepatnya di bulan April, ada aksi mengejutkan dari seorang pendeta yang cukup viral. Di mana seorang pendeta asal Afrika Selatan dilaporkan kentut di muka jamaahnya sebagai proses penyembuhan semua penyakit fisik dan spiritual. Pendeta Chris Penelope dari Sevenfold Holy Spirit Ministries di desa Siandani, Limpopo, Afrika Selatan. Pendeta tersebut menjadi sorotan netizen karena metode penyembuhannya yang tidak biasa setelah fotonya menduduki kepala jamaatnya lalu dikentuti tersebar luas di jagat media sosial. Dilansir timesnownews.com, seorang jamaah yang mengunjungi gereja mengeluh, "Ketika kita datang ke gereja itu karena kita membutuhkan doa, bukan untuk kentut." Bagaimanapun, pendeta Penelope membela metodenya, bersikeras bahwa dia hanya mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Ini dimulai dengan guru Yesus ketika dia menginjak Petrus, itu adalah demonstrasi kekuatan Tuhan. Sama seperti Tuhan membuat Adam tertidur lelap, itu adalah hal yang serupa. Tuhan melakukan apa saja dengan tubuh Adam saat dia berada di atas tertidur lelap. Dia tidak merasakan apa-apa. Alkitab tidak mengatakan apa-apa tentang Adam yang mengatakan, "Tuhan, kamu menyakitiku," kata pendeta itu kepada majalah Drum Afrika Selatan. Menurutnya, kentut di dekat lubang hidung jamaah penting agar kekuatan penyembuhan bisa masuk ke dalam tubuh untuk melakukan tugasnya. Dia berkata, ketika mereka bangun dari tidur nyenyak, mereka akan memberitahu Anda bahwa mereka tidak merasakan apa-apa. Itu menunjukkan kekuatan Tuhan dan mereka yang sembuh disembuhkan dan orang lain akan terwujud pada saat itu. Anehnya, banyak orang menunggu hingga 2 bulan untuk bertemu dengannya agar bisa dikentuti. Beberapa bahkan mengumpulkan kentut pendeta itu di dalam wadah. Namun, semua pendeta tidak setuju dengan metode penyembuhan pendeta Penelope. "Saya tidak kentut pada muka orang, saya menyembuhkan orang," kata pendeta Penelope menanggapi kritik terhadap metode penyembuhan yang ia lakukan. Masih di wilayah Afrika Selatan, di mana aksi yang tak kalah mengejutkan dari seorang pendeta bernama Alp Lukau yang mengklaim bahwa dirinya bisa menghidupkan orang mati. Dalam sebuah video, tampak Lukau menunjukkan aksinya menghidupkan orang meninggal yang ada di dalam peti mati. BBC melaporkan aksi tersebut dilakukan di luar gedung gereja Lukau di Kramerville, Sandton dekat Johannesburg. Lukau memulai aksi dengan meletakkan kedua tangan di atas seorang pria yang berpakaian serba putih yang ada di dalam peti mati tersebut. Pria tersebut terbaring di dalam peti dengan mulut menganga. Setelah Lukau mengatakan bangkit ke arah pria tersebut, sontak pria yang ada di dalam peti itu duduk terbangun. Aksi tersebut disebut sebagai sebuah mukjizat.
Dalam video, tampak jemaat bersorak dan beberapa ada yang histeris. Namun, tak menunggu waktu lama, aksi pendeta Lukau pun direspon oleh otoritas berwenang di Afrika Selatan yang menyatakan jika aksi tersebut adalah rekayasa belaka yang dibuat demi kepentingan mendapatkan uang. Tidak ada mukjizat seperti itu, tegas Komisi Kemajuan dan Perlindungan Komunitas Budaya, Keagamaan dan Linguistik atau Komisi HAM CRL kepada televisi nasional Afsel dan dilansir BBC. Aksi itu direkayasa untuk berusaha mendapatkan uang dari orang-orang tak berdaya, imbuh Komisi HAM CRL. Komisi HAM CRL pun menyelidiki aksi Lukau agar tak ada masyarakat yang jadi korban penipuan. Sejumlah pemimpin agama malah menyerukan Lukau ditangkap. Komisi HAM CRL menyatakan tak punya kewenangan melakukan penangkapan terhadap Lukau. Komisi berjuang akan memproses lewat hukum yang berlaku karena sudah menerima banyak pengaduan dari korban. Aksi Lukau ini juga memicu kemarahan dari Federasi Gereja-Gereja di Afrika Selatan. Seperti dilansir media lokal Afrika Selatan, Eyewitness News, Rema Family Churches atau RFC, dan International Federation of Christian Churches atau IFCC. Mereka menyatakan merasa malu atas temuan penyelidikan Komisi CRL soal komersialisasi agama dan penyalahgunaan sistem kepercayaan umat. Kita telah melihat eksploitasi orang-orang dan penganiayaan seksual dan emosional dari orang-orang. Semua ini dan banyak hal lainnya telah menodai citra gereja dan menempatkan kita dalam sorotan yang sangat buruk. Demikian pernyataan RFC dan IFCC. Lukau pun dilaporkan atas tuduhan kejahatan terorganisir, penipuan, dan misrepresentasi atau penggambaran yang keliru melalui aksinya menghidupkan orang mati. Media lokal Afsel, Times Live, dan African News Agency atau ANA, tuduhan itu datang dari pemimpin gereja lainnya di Afsel, Pendeta Eli Mogodiri, dari St. Oaks Global Church of Grace. Saya telah melihat terlalu banyak keserakahan mimbar dan komersialisasi terjadi di dalam gereja, di antara praktik-praktik menggelisahkan lainnya, ujar Mogodiri dalam pernyataannya. Sekarang ini kita menyaksikan aksi terencana, penipuan dan tidak beriman dalam menghidupkan orang mati di Gereja Alleluia Ministries International atau AMI di bawah kepemimpinan Pendeta Ab Lukau, tegas Mogodiri. Kontroversi Lukau berlanjut karena diketahui mempunyai gaya hidup mewah yang dipamerkan lewat akun medsosnya. Lukau disebut punya pesawat pribadi, mobil-mobil super mewah, dan selalu dikawal saat bepergian ke gerejanya. Laporan media lokal menyebut Pendeta Lukau yang oleh para pengikutnya disebut wakil Tuhan ini merupakan salah satu pendeta terkaya di dunia. Pendeta yang merupakan pendiri gereja bernama Alleluia Ministries International ini diperkirakan memiliki kekayaan hingga 13,8 miliar rand Afsel atau setara 13,9 triliun rupiah. Gereja yang dipimpin Pendeta Lukau dilaporkan memiliki sekitar 95.000 jemaat dan memiliki cabang di banyak negara seperti Zambia, Namibia, Republik Demokratik Kongo, Angola, hingga ke Eropa dan Amerika Selatan. Gereja yang didirikan pada 24 Februari 2002 itu baru merayakan ulang tahun ke-17 pada Minggu 24 Februari lalu. Di media sosial, Pendeta Lukau memiliki 89.000 followers Instagram dan lebih dari 21.000 followers Twitter. Belakangan juga diketahui, pria di dalam peti mati itu diidentifikasi bernama Brighton, 29 tahun, yang berasal dari Zimbabwe. Eyewitness News melaporkan, Brighton diketahui bekerja di sebuah perusahaan kayu bernama Vincent Amoretti Pty Ltd di Proteria. Seseorang bernama Vincent yang mengaku sebagai pemilik Vincent Amoretti Pty Ltd dan atasan Brighton menyebut Brighton bukan pertama kalinya terlibat dalam aksi Lukau. Eyewitness News sendiri menyatakan pernah mendengar dari seorang kolega di Vincent Amoretti bahwa Brighton pernah membantu Pendeta Lukau dalam mukjizat lainnya. Menurut Vincent kepada radio lokal 702 Azania Mosaka, Brighton pernah membantu Pendeta Lukau dengan berpura-pura menjadi seseorang yang lumpuh dan duduk di atas kursi roda yang tiba-tiba berdiri setelah didoakan oleh Pendeta Lukau. Vincent tidak menyebut lebih lanjut sumber informasinya itu dan kapan hal itu terjadi. Kebohongan Lukau juga terkuak terkait melibatkan menyembuhkan seorang wanita bernama Patience yang lumpuh pada Juni 2017 lalu. Mirip dengan praktik yang dilakukan kepada Brighton, Lukau bisa menyembuhkan pasien yang mengaku menderita sakit liver dan dislokasi tulang panggul selama 6 tahun. Dengan meletakkan tangan di atas badan wanita itu dan berdoa, Lukau bisa membuat wanita itu bangkit dari tandu dan mulai berjalan. Sungguh aneh-aneh ya aksi orang-orang tersebut. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu ya sahabat,
Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.